Iya, gue balik lagi dan kembali gue pengen ngebahas wangian dan wangian kali ini adalah dari pasar lokal. Di 2021 gue belum banyak ngebahas parfum dari pasar lokal. Nah, ini yang berikutnya yang pengen gue bahas Summer Bucks, oke? Summer Bucks dari pasar lokal. Bagaimana menurut gue, bagaimana opini gue, bagaimana review gue tentang wanginya. Buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Perkenalan gue sama the owner of Summer Bucks ini sebenarnya through DM, dia nge-DM gue dan sebelum akhirnya memfinalisasi untuk mengeluarkan Summer Bucks itu udah lumayan lama dan gue suka kayak ngasih ide, menurut gue kayak gini gimana, ini lucu nggak, ini gimana, dan gue pikir dia akan mengeluarkan produk itu dan sampai akhirnya gue tektokan lagi seputar Summer Bucks. Gue nggak tahu tiba-tiba dia ngontak gue, dia pengen share wangian yang sudah dikeluarkan oleh brandnya dan ternyata brandnya adalah Summer Bucks ini. Gue udah ngobrol juga by DM kepada ownernya, apa yang gue sampein, beberapa hal sudah gue sampaikan dan gue juga bilang kalau lu nggak apa-apa kan kalau misalkan ini gue sampein di review video, dan he's good. Oke. Ini gue kalau nggak salah di launchnya itu di 2020 I believe, kalau nggak salah kayak sih 2020 atau 2019, gue nggak yakin. Ini I'm not sure, oke. Untuk itu yang pastinya gue terima ini di 2020. Ada 2 varian, kayak dia udah ngeluarin varian baru dan banyak banget ide-idenya dan banyak banget yang nantinya ke depannya dia pengen lakuin, dan gue berharap tetap semangat buat parfum-parfum lokal. That's why apapun itu gue pengen banget nyampein ya menurut gue apa adanya, oke. Ini brandnya Summer Bucks, ini salah satunya kotaknya seperti ini. Ini kotaknya seperti ini depannya gitu ya. Ada namanya di bawah, dia Eau de Parfum concentrate-nya Bajo 50 ml, I believe ini yang Bajo. Terus sampingnya tuh seperti ini. Kayak gini. Oke. Terus atasnya nggak ada apa-apa, samping yang satunya lagi ada QR code-nya seperti ini. Terus belakangnya tuh lucu, Bo. Ini kandungan dalam botol. Ini menurut gue kekinian banget atau ya gitulah, kena banget untuk target pasarnya menurut gue. Kandungan dalam botol, doa, sekian persen, kasih sayang, cinta, rindu, impian. Iya ya. Well, I know. Kalau menurut lo alay, terserah. Tapi buat gue sih kayak coklat apa sih? Coklat rindu, coklat apa gitu yang di Gramedia juga ada. Yang kayak gitu-gitu ya menurut gue hari gini orang-orang pada butuh hiburan. Gue aja terhibur kok dengan kata-kata ini. Terus ada kata-kata sejuta kenangan, seuntai asa telah ditelan gelap. Well, ada puisi-puisinya. Buat lu yang tadi belum sempet nih gue tunjukin lagi, oke? Bisa di pause yang di bawahnya kayak apa gitu. Ya, I know, unfortunately ini belum ada BPOM-nya. Well, masih banyak banget di pasar lokal yang masih dalam proses itu, oke? Gue cuman pengen nunjukin produknya dan bagaimana menurut gue gak mau being judgy. Gue tahu segala sesuatu itu butuh proses dan ini udah proses yang menurut gue, oke, gue happy. Produk lokal tahun 2020 sudah head to head nih. Dan akhirnya gue berkenalan dengan Summer Bucks ini dengan nama yang buat gue catchy. Namanya cukup catchy, mungkin buat sebagian orang berkesan tacky, konora sih. But well, pada saat lo sudah mendengar ada nama Summer Bucks, lo nggak akan melupakan kata-kata oke, ada parfum yang namanya Summer Bucks gitu. Ini gue dapat 2 varian, yang satu Bajo, yang satu Rinjani. Bedanya tuh ini kalau buat gue ya. Sayangnya namanya tuh kecil banget di bawah sini. Gue sih actually lebih prefer, ini preferensi gue ya, kalau brandnya itu mungkin di atas terus di tengah itu ada namanya yang gue bisa gampang baca dan gampang ngeh. Jadi kalaupun gue naro kotaknya nggak akan ketukar dan mungkin di atasnya bisa dikasih stiker. Atau maksudnya kalau gue taruh begini atau gue taruh gue susun gitu kelihatan oke, ini yang Bajo punya, ini yang Rinjani punya gitu. Kalau ini gue bener-bener harus lihat dari depan dan tulisannya kecil.
Itu dari segi packagingnya. Apakah gue keberatan dengan packaging kayak gini? Tentu tidak. Menurut gue, oke, gue bisa memikirkan kalau ini dari botol dan kardusnya ya memang dibikin sesimpel itu. Yang berkesan sporty, yang berkesan simple. Ini botolnya kayak gini. Ini ada yang Rinjani dulu deh. Yang Rinjani sama sih botolnya kayak gini. Nih botolnya. Botolnya ini agak mengingatkan gue sama botol-botol parfum Adidas, I believe. Ada temen gue yang bilang kalau botolnya ini mengingatkan sama botol Lacoste atau Lacoste. Gue biasa bilangnya Lacoste. Ini jadi sampingnya tuh agak bergerigi gitu. Gini. Gitu, belakangnya nggak ada apa-apanya dan bawahnya nggak ada apa-apanya gitu. Untuk yang Rinjani cairannya lebih bening, lebih putih gitu ya, dibandingin yang si Bajo yang warnanya lebih ke arah kuning sedikit gitu. Gue dari segi packaging gue lumayan impress, simple, nggak neko-neko, kombinasi warna dan finishingnya gue suka. Terus dia udah ada kasih hologram yang kesannya ya pokoknya ada sealnya, oke. Terus nice gitu, buat packagingnya gue oke lah. Cuman ya tulisan judulnya aja kecil. Untuk ini tutupnya, ini yang Rinjani punya gue agak keras, sementara yang Bajo way better gitu. Untuk bukanya gue lebih gampang, cuman yang Rinjani gue agak perlu effort untuk bukanya, tapi mungkin lama-lama dia akan longgar. Well, I don't know. Openingnya dua-duanya sama-sama fresh, openingnya dua-duanya sama-sama memberi kesan yang sesuatu yang fresh, oke. Tapi ini ke arah yang berbeda. Kalau ini mungkin si Bajo lebih cocok untuk dipakai malam hari, sementara untuk yang Rinjani cocoknya untuk dipakai sepanjang hari. Jadi buat lo yang mencari aroma untuk dipakai sepanjang hari, yang cocok buat sedikit buat panas-panasan, menurut gue lebih cocok si Rinjani ini daripada si Bajo. Cuman buat lo yang pengen berkesan kayak manly, yang aromanya berkesan gentleman scent, lebih masuk ke Bajo. Tapi gue sendiri, gue secara pribadi pada saat gue pakai di kulit, gue justru nggak bisa masuk untuk yang Bajo. Padahal biasanya kalau untuk di pasar lokal, yang aromanya freshy itu yang cenderung ada bindersnya atau fixatifnya yang ngebuat hidung gue tuh kayak terganggu, nggak nyaman, berkesan kayak scratchy yang nggak enak di hidung, nyegrak intinya. Sementara justru di gue si Rinjani ini berkesan freshnya tuh gue masih bisa dapet. Staying powernya it stays all day. Staying powernya tuh ini stay banget, cuman sayangnya karena gue sendiri hidung gue nggak bisa nyaman, jadi gue nggak kuat untuk nyiumnya. Jadi gue nggak pernah bener-bener full wear untuk yang Bajo. I know mungkin buat sebagian orang yang bisa menikmati aroma Bajo ini, dia pasti akan merasa ini nice catch karena dia aromanya intens dan suka. Kalau lu suka yang berkesan-kesan kayak sweet, ada vanilanya sedikit atau tonka bean, terus dibalut dengan nuansa yang berkesan ambery gitu ya, nggak sampai berasa tobacco-ish, nggak yang tobacco banget, tapi ini ya ke arah sana. Buat lo yang suka Pure Havan, buat lo yang suka Pure Havan dari Thierry Mugler gitu ya, atau Pure Tonka dari Thierry Mugler, mungkin masuk. Tapi sayang sekali ketebalan aromanya di kulit gue dengan teksturnya, dengan projectionnya yang boom, yang tebel, intens dan eksis. Hidung gue nyerah. Untuk yang Bajo hidung gue nyerah, tapi untuk Rinjani hidung gue masih bisa terima. Oke, kan agak susah bukanya. Oh iya, dia sprayernya warna hitam gini. Dari botolnya juga gue lumayan suka karena nggak banyak di pasar lokal yang pakai botol kayak gini. So ya gue happy aja gitu. Ini berkesan kayak sporty, men's fragrance gitu ya. Gue spray satu aja karena satu aja buat gue more than enough. Satu aja itu udah more than enough. Itu stays, tapi buat gue biasanya kalau lo emang mau buat pakai sepanjang hari ya at least 4 spray. 4 spray itu udah cukup. 1, 2, 3,
3, 4 gitu udah mabul, atau 6 spray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, that's it gitu. Itu udah mabul-mabul banget. Buat gue freshness dari Rinjani ini berkesan fresh air. Ada citrusnya tapi nggak ngeganggu di hidung gue masih lumayan nyaman. Terus cocoknya buat cowok atau cewek, ini lebih unisex dibandingin ini, karena dia manisnya itu cenderung ke arah ya gentleman scent, kayak ada ambroxannya gitu loh, kayak ada ambergris atau sesuatu yang lumayan sharp, yang lumayan biasa kita temuin di blue fragrance, itu ada di sini. Sementara di Rinjani, ya, you know, preference gue jatuhnya ke Rinjani, walaupun ini termasuk yang freshy, ini termasuk yang unisex, but still biasanya gue lebih suka yang bold. Tapi untuk dari Summer Bucks ini, hampir salah sebut ke toko kopi, Summer Bucks ini menurut gue lebih prefer si Rinjani. Staying powernya ini lebih long lasting. Ini ya nggak sampai 24 jam, tapi ini stays lumayan awet juga, di atas 8 jam, 8 jam plus. Yang ini 12 jam, even more pada saat lo spray di baju. Gue nggak berani spray di baju, gue nggak berani full day, full wear gitu ya, karena hidung gue terganggu dan bikin apa ya, hidung gue nemunya aroma itu terus, yang akhirnya gue nggak kuat gitu. Terus apa lagi? Kapan dipakainya tadi udah, ini all day, ini bisa yang buat ke kantor yang appropriate, yang ini buat after gym yang cocok, yang ini buat after olahraga atau sebelum olahraga cocoknya yang ini. Buat ini kayak momen-momen lo dating, lo punya apa ya yang lebih formal. Oh ya, tadi juga gue lupa nyampein, ini ada kartu terima kasihnya, udah sedetail itu, di dalamnya tuh ada kartu terima kasih seperti ini gitu ya. Jadi wah, nice gesture gitu. Dan pesawat lewat lagi. Nice gesture menurut gue, dan menurut gue yang masih mengganggu adalah ya pertama blendingan dari si baju. Menurut gue masih agak kayak ini, kayak ketumpuk-tumpuk aneka rupa layer yang gue jadi bingung nih aromanya apa ya. That's why I cannot break down the notes. Actually dua-duanya, tapi kalau ini gue lebih ngerasa kayak ada freshy ke arah ozonic atau marine accord, yang fresh blue tapi enggak, ya berkesan lebih ke arah freshy lah untuk yang Rinjani ini. Sementara untuk yang Bajo gue agak bingung arahnya ini mau kemana. Pastinya sesuatu yang sweet, sesuatu yang berkesan ambery, tapi gue nggak bisa membreakdown notesnya, agak sulit buat gue. Terus yang kedua adalah ini konsentratnya adalah EDP, tapi viscosity atau si kekentalan dari cairannya ini menurut gue sangat-sangat kental, terutama yang Bajo. I don't know, mungkin sebenarnya sama, tapi di kulit gue tuh berasa oily too much gitu, terlalu oily di kulit gue. Gue spray 2 spray Bajo tuh, dia openingnya tuh langsung berasa kayak perfumey yang intens, yang langsung kayak hidung gue tuh bulu-bulunya langsung keriting gitu. Kayak nggak mau terima, kayak hidung gue mau demo. Sementara kalau yang Rinjani hidung gue masih oke, pelan-pelan kita PDKT yuk gitu. Ini agak kayak sampai ke taraf dimana hidung gue merasa bitter atau pahit gitu rasanya tuh, saking intensnya. Dan ya ini oily, viscosity-nya nih ya sangat-sangat oily menurut gue, sampai istilahnya pada saat gue kocok gini, ini nih gelembungnya tuh naiknya sampai hilang tuh butuh waktu yang lumayan lama. Ya buat gue, even though ini concentrate-nya eau de parfum, masih sangat oily menurut gue, dan oily-nya tuh stays on skin gitu. I cannot. I'm so sorry, I cannot gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang lama-lama langsung nyerap, tapi lamanya tuh takes time. Jadi buat gue, kalau emang lo termasuk orang yang kayak gue yang gak nyaman dengan tekstur oily dari brand lokal,
Tapi pengen yang intens, coba aja di baju. Tapi be careful, oke? Mudah-mudahan jangan pakai baju putih karena warnanya agak ada warna gitu. Overall buat gue ini harganya dihargainnya kalau nggak salah di bawah 200.000 untuk 50 ml, 175an something atau 195, pokoknya di bawah 200.000 dapat 50 ml dengan kemasan seperti ini. Menurut gue fair enough dengan kualitas barangnya, dengan maksudnya udah dikotakin, nggak cuman botolan doang gitu ya. Walaupun maksudnya kotaknya lu juga nggak bisa berharap yang wow gimana banget. Buat gue udah proper gitu. Gue mengklasifikasikan ini tanpa merendahkan, tanpa niat menjatuhkan pihak siapapun dimanapun. Ini menurut gue secara quality dari jusnya ini mirip-mirip dengan Hoss, mirip-mirip dengan Exom yang udah pernah gue temuin ke arah sana. Terus ada juga satu brand yang memang waktu itu masih kayak dia kasih gue prototipenya yang masih teksturnya oily, intensitasnya keluar, wanginya tuh masih many things going on, jadi belum bisa mengemphasize suatu accord, suatu melodi dari aroma-aroma yang struktur aromanya tuh terlihat jelas arahnya kemana, maunya seperti apa. Kalau ini menurut gue kayak dibilang mendem gak juga, dia lumayan keluar, lumayan semerbak aromanya. Secara ini kan semerbak gitu ya, tapi kayak masih dalam satu cangkang yang dense gitu, yang rekat. Gue berharap ini bisa lebih lebih diulik lagi ke depannya. Jadi pada saat mulai dari spraynya gue udah bisa menikmati top, heart, and base-nya, terus bisa menikmati dinamika dari aromanya, perubahan-perubahan aromanya. Jadi kayak ayo, ini udah good start buat semerbak, udah semerbak banget. Harganya juga lumayan terjangkau buat gue ya, 175 untuk 50 ml itu oke lah gitu. Tapi be careful, banyak saingan di luar sana di pasar lokal yang kembali mengguncangkan dengan kualitas, dengan packaging, dengan harga. So mudah-mudahan tidak pantang menyerah dan terus mengeksplor aroma dengan menggali bahan-bahan baku yang mungkin lebih berkualitas lagi atau sesuatu yang diulikin lagi, terus dengan ide-ide aroma yang menarik. Menurut gue this is a good start buat gue kenalan sama semerbak tuh kan. Kalau gue excited tuh ya, ngobrol bisa panjang lebar. Intinya walaupun gue nggak bisa ngasih nilai yang langsung bus di atas karena di pasar lokal nih range-nya tuh tinggi banget gitu menurut gue. Jadi ya ini ada marketnya sendiri, ada pasarnya sendiri, ada keseruannya sendiri, ide-idenya gue suka dan semangatnya gue suka. Thank you buat pihak brand dan the owner of Semerbaks yang udah ngirimin produknya ke gue. Semoga berkenan di hati dan terus berkreasi ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.